Ayo. Proposal kegiatan kuliah kerja skip dah. Di skip tam. Judul kegiatan upaya meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dalam program pencegahan COVID-19 di Kelurahan Pogar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Kegiatan proyek desa. Ketua Pelaksana Kegiatan Siti Aisatu Subici. Terus langsung pendahuluan analisis situasi. Kelurahan Pogar merupakan salah satu kelurahan yang berada dalam wilayah Kabupaten Pasuruan. Lebih jelasnya terletak di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dengan kode pos 67153. Kelurahan Pogar sendiri dipimpin oleh Bapak Bakti yang menjabat sebagai lurah. Menurut Bapak Bakti, Kecamatan Bangil terdiri dari atas 11 kelurahan dan 4 desa. Terus, menurut pengamatan lapangan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa sebenarnya Kelurahan Pogar berpotensi besar dalam pengembangan desa dan kewirausahaan. Dalam hal ini telah disepakati bahwa bidang pengembangan desa akan dipilih sebagai tempat pelaksanaan program kuliah kerja nyata atau KKN. Hal tersebut dikarenakan program kerja yang telah direncanakan dan disepakati menjurus pada pengembangan desa yang mana tergolong ke dalam bidang program proyek desa. Program proyek desa yang akan diterapkan dalam kegiatan kuliah kerja nyata meliputi sosialisasi terhadap masyarakat, pembangunan desa, pengolahan sampah, dan perawatan lingkungan. Lanjut. Ketiga. Program tersebut dirasa cocok untuk diterapkan di era pandemi COVID-19 dengan tujuan sebagai upaya meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dalam rangka pencegahan persebaran virus COVID-19 di Kelurahan Pogar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Pembahasan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kondisi wilayah saat pandemi. Lanjut. Dampak COVID-19 dan pemberlakuan new normal terhadap masyarakat Kelurahan Pogar. Awal keberadaan pandemi COVID-19 tentu banyak memberikan dampak tak terduga bagi masyarakat, tak terkecuali pada masyarakat Kelurahan Pogar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Dampak negatif dari munculnya virus COVID-19 ini berimbas pada seluruh kegiatan masyarakat, salah satunya kebijakan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari pemberlakukan kebijakan pemerintah berupa social distancing, work from home, distance learning, serta protokol kesehatan lainnya. Dengan diberlakukan beberapa protokol kesehatan oleh pemerintah, masyarakat tentunya dibatasi oleh kunjungan ke tempat-tempat umum dan kontak langsung dengan orang lain. Pemberlakuan peraturan pemerintah tersebut tentunya juga berdampak pada perekonomian masyarakat Kelurahan Pogar. Pemberlakuan peraturan new normal di Kabupaten Pasuruan banyak menuai respon positif dari masyarakat. Salah satunya kelancaran produktivitas masyarakat yang terhambat, misalnya dapat berjualan namun tetap menerapkan protokol kesehatan, namun tidak sedikit juga respon negatif yang diberikan masyarakat. Berdasarkan hasil survei lapangan di Kelurahan Pogar, dapat diketahui bahwa beberapa masyarakatnya mengeluhkan sistem pendidikan yang tidak efisien karena
peraturan pemerintah berupa studi at home. Program studi at home sendiri dilakukan dengan sistematika di mana siswa menerima pengajaran dan bimbingan secara langsung oleh tenaga pengajar melalui media daring. Dengan program daring tersebut dapat memungkinkan munculnya variabel rasa malas bagi siswa, karena pada dasarnya usia siswa sekolah masih membutuhkan latihan dan bimbingan secara langsung atau tatap muka. Variabel lain dari pemberlakuan program new normal juga memunculkan spekulasi masyarakat Kelurahan Pogar bahwa dengan pemberlakuan program tersebut akan meningkatkan kecenderungan terinfeksi virus COVID-19. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sudah mulai berkumpul dan beraktivitas di tempat umum tanpa menerapkan protokol kesehatan secara menyeluruh. Berdasarkan beberapa permasalahan yang dihadapi Kelurahan Pogar tersebut, maka rencana pemecahan masalah yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut. Pertama, kegiatan sosialisasi. Program berupa kegiatan sosialisasi dengan mengadakan penyuluhan kesehatan terkait virus COVID-19 dalam upaya untuk memerangi persebaran COVID-19 dan meningkatkan perilaku hidup sehat terhadap masyarakat di masa new normal. Yang kedua, pembangunan desa. Program kerja berupa pengembalian fungsi bank sampah yang merupakan suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah. Yang ketiga, perawatan lingkungan. Program kerja berupa kegiatan kerja bakti. Kerja bakti bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Dengan lingkungan yang sehat, nantinya tidak akan mudah terserang penyakit. Kebersihan lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap kenyamanan, keindahan, dan keasrian lingkungan. Rundown kegiatan selama 4 bulan di Kelurahan Pogar. Yang bulan pertama, bulan ke-1, melakukan kunjungan desa meliputi pengenalan peserta KKN, penempatan, dan survei potensi desa. Melakukan perawatan lingkungan meliputi kerja bakti, bank sampah, dan penghijauan bulan 1, bulan 2, dan sampai ke bulan ke-4. Melakukan perawatan pada sarana dan prasarana desa bulan 1 sampai juga bulan ke-4. Terus melakukan normalisasi saluran drainase desa bulan kedua dan bulan ketiga. Membuat alat atau tempat cuci tangan injak bulan ke-1 dan bulan ketiga. Selanjutnya membuat hand sanitizer bulan 1 sampai bulan 3, melakukan penyemprotan disinfektan pada kawasan yang menimbulkan potensi penyebaran bulan kedua dan bulan ketiga. Sosialisasi dan edukasi terkait protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Bulan 1 sampai bulan 4, membagikan masker dan face shield kepada masyarakat desa. Bulan kedua dan bulan ketiga, mengembangkan proyek hidroponik. Bulan kedua dan bulan ketiga, melakukan kegiatan refreshing kepada anak-anak. Bulan pertama sampai bulan 4, meneruskan dan mengembangkan proyek tanaman toga di Dusun Pogar. Bulan 2 dan bulan ketiga, melakukan rapat dan koordinasi dengan perangkat desa. Bulan pertama sampai bulan ke-4. Sekian, terima kasih. Sudah, Pak. Sudah? Iya, sudah, Pak. Oke, mungkin ada tambahan dari anggota yang lain?
Ada tambahan dari anggota lain? Ini Pak, kan kita menyusun proposalnya itu sudah satu kelompok Kak. Sudah satu kelompok Pak. Soalnya ini kita sedang kumpul. Mungkin ada tambahan dari Bapaknya Pak. Oke. Jadi berkaitan dengan program, ya. Ini template-nya sudah sesuai template ya proposalnya. Itu Pak, dapat referensi dari tahun lalu Pak. Dari tahun lalu, kalau enggak salah, lembar pengesahan ada tanda tangannya 2 saja tak? Lembar pengesahan. Coba pengesahan. Mengetahui ketua LPPM ya. Ada mengetahui yang bawah itu kan 2. Nah, bawah sendiri nanti yang tengah bawah mengetahui ketua LPPM nanti dicari di website ada namanya Prof Darni ya. Nanti dicari di websitenya LPPM ya. Oke, kita lanjut ke program. Coba programnya. Oke, sebentar. Analisis dulu. Analisis situasi. Analisis. Nah, di analisis ini mohon sebelum ke sana saya ingin tanya hasil akhir dari proyek desa ini apa? Misalnya kampung, ini kan tadi proyek desanya kan penyuluhan tentang COVID. Nah, di desa itu apa belum misalnya dijadikan kampung tangguh atau apa gitu. Gimana? Apa desa itu memang belum ada misalnya desa itu sebagai kampung tangguh untuk pencegahan COVID. Nah, misalnya kalau tidak ada ya bisa dijelaskan di analisis situasinya ya sehingga program kalian ini nanti ada outputnya. Nah, itu nanti bisa dijelaskan di analisis situasinya. Saya coba lihat programnya. Terus nah, di program ini mohon dirinci ya. Jadi misalnya di sini kegiatan sosialisasi. Program kerja berupa kegiatan sosialisasi dengan mengadakan penyuluhan kesehatan terkait virus COVID-19 ya. Nah, ini program penyuluhannya apa? Misalnya 1, program penyuluhan perilaku hidup sehat ya. Yang kedua, penyuluhan tentang pemakaian masker dan atau hand sanitizer atau misalnya yang lainnya tentang COVID ini. Nah, itu bisa dimasukkan. Mohon nanti diberikan poin-poin ya di kegiatan sosialisasi ini. Kan penyuluhan kesehatan ini kan banyak ya. Mulai dari PHBS, mulai dari penyuluhan tentang bagaimana pada saat kalau sekarang kan bukan new normal ya. Kalau sekarang kan sudah di masa adaptasi baru ya.
bahasa normal sudah hilang. Ya, jadi terus yang kedua misalnya penyuluhan tentang bagaimana kita pada saat adaptasi kehidupan baru ini masih menerapkan protokol kesehatan, misalnya seperti itu. Jadi pentingnya memakai masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Nah, itu bisa di poin-poin ya kegiatannya, program kerjanya. Terus yang kedua, pembangunan desa. Program kerja berupa pengembalian fungsi bank sampah yang merupakan suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan distorkan ke tempat pembuatan kerajinan dan sampah atau tempat pengepul sampah. Nah, ini mohon dijelaskan dengan jelas ya. Bank sampah ini nanti tugas kalian apa? Misalnya di sana nanti itu kan memilih ya. Nah, ini dibantu warga juga nantinya ya. Jadi bukan kalian yang mengerjakan, tapi memberdayakan masyarakat untuk mengembalikan fungsi bank sampah lagi. Ya. Nah, setelah itu baru menyetorkan kepada pembuatan kerajinan. Nah, kerajinannya ini di desa itu di desa Poger atau tempat lain? Bisa dijelaskan? Siti. Halo. Ya, sebentar, Pak. Untuk itu, Pak, inovasi produknya itu masih menyusul, Pak. Tapi ada ya? Ada, Pak. Jadi ini yang disasar Karang Taruna atau bagaimana? Itu, Pak, kalau kemarin yang dapat info dari lurah itu pengolahan bank sampah itu diolah itu apa Karang Taruna, iya gak sih? Tapi sekarang itu statusnya tidak aktif, Pak. Jadi ya kita untuk menghidupkan kembali. Nah, nanti itu diperjelas ya, misalnya program kerja berupa pengembalian fungsi bank sampah dengan memberdayakan kelompok Karang Taruna Desa Pogar, misalnya seperti itu ya. Nah, sehingga jelas. Harapannya nanti kalian juga bisa, kan hasilnya nanti kalau setelah KKN, kelompok pemuda atau Karang Taruna ini tetap menjalankan kegiatan ini nantinya. Misalnya berikanlah pelatihan-pelatihan bagi mereka, misalnya seperti itu. Ya. Terus perawatan lingkungan. Nah, coba yang direncana kegiatan. Terus yang ada kotak tadi loh. Terus yang ada tanaman tadi. Nah, proyek hidroponik ya.
ya. Nah, ini kan belum muncul di program kalian di atas tadi. Ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan di atas proyek hidroponik ya. Nah, terus ada ini apa tanaman toga di dusun tujuan ya. Nah, ini dijelaskan di atas. Ya, salah satunya apa mengembangkan proyek hidroponik karena misalnya desa Togar memang penghasil apa misalnya sayuran atau apa. Nah, itu ya. Itu Pak, saya tanya. Nah, Itu masuk apa poin-poinnya bangunan desa atau poinnya sendiri atau perawatan lingkungan? boleh perawatan lingkungan. Ya, jadi tapi di situ gini, tulisannya kan bukan perawatan lingkungan. Misalnya pengembangan proyek hidroponik, misalnya seperti itu. Ya. Nah, di situ dijelaskan satu, misalnya mengembangkan proyek tanaman toga. Terus yang kedua apa? Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Jelas ya? Ada pertanyaan? Aku tolong bantu. Aduh. Mati. Mati. Itu Pak, gini untuk masalah keanggotaan Pak. Kan awalnya kita 14 orang. Nah, ternyata yang satu orang itu Nurholis dari jurusan bahasa Inggris itu ternyata sedang bermasalah, Pak. Dia kan anak bidik misi. Nah, ternyata bidik misinya itu dicabut, Pak. Terus jadi dia tidak bisa lanjut KKN. Dia enggak program berarti? Kalau KKN-nya sudah program, Pak. Tapi sekarang sudah enggak aktif. Dia enggak ikut mulai awal. Dari awal enggak ikut sudah? Iya Pak, dari awal Pak. Ya kalau memang dari awal enggak ikut ya dicoret saja. Itu Pak, soalnya dia baru tahu info itu baru-baru ini kalau bidik misinya dicabut, Pak. Berarti dia maksudnya enggak kuliah gitu sekarang? Iya. Ya berarti ya dihapus Dia ambil saja. cuti, Pak. Oh, Ambil dihapus cuti saja. dia. Iya. Ya kalau dia ambil cuti ya dihapus saja. Oh, baik, Pak. Berarti tinggal 13. Iya. Terus kendala lagi satu anggota, Pak. Dia itu kayak enggak niat gitu, Pak. Ini hari ini hadir enggak? Untuk Zoom-nya sepertinya tidak, Pak. Atas nama siapa? Ahmad Daulah. Ya sudah, nanti kan saya yang memberikan penilaian. Yang terpenting nanti kalian dari satu kelompok ini memberikan laporan ke Bapak. Kan ini kan 2 kali penlat ini kan dia juga agak terlambat. Ya, jadi nanti pada waktu kegiatan mohon dilaporkan dengan baik. Ya. Jadi misalnya anggota yang tidak aktif siapa ya dilaporkan, nanti kan Bapak yang ngasih penilaian. Ya, gitu ya. Ada lagi? Itu Pak, tanya apa deadline buat laporannya hari apa? Laporan. KKN-nya belum. Proposal, maaf. Proposal minggu sore harus Minggu sudah sore. tanda tangani. Hari Senin diupload di SIM KKN. Ya. Oh, ya, makasih, Pak.
Ada lagi? Jadi gini, programnya mohon misalnya program proyek desa ya. A itu adalah program program kampung tangguh. Nah, di situ isinya A, program penyuluhan tentang kesehatan untuk COVID-19. Yang B, di situ kan ada program pembuatan hand sanitizer. Nah, itu kan termasuk yang program yang menuju kampung tangguh ya untuk COVID-19 ya. Nah, yang tadi ada program apa? Ada 3 program kan ya. Terus yang B tadi ada program bank sampah ya. Nah, di situ nanti dijelaskan misalnya A, program tentang pengumpulan sampah untuk dijadikan kerajinan ya. B untuk program pemilahan sampah misalnya seperti itu. Terus yang C tadi kan program proyek pengembangan tanaman hidroponik ya. Nah, itu dijelaskan A misalnya program tentang pengembangan pengembangan tanaman toga ya, misalnya seperti itu. Jadi dijelaskan ya. Jadi kalau yang A itu kan kegiatan sosialisasi, ya mungkin bisa dirubah menjadi kegiatan proyek pengembangan kampung yang kampung tangguh untuk memerangi virus COVID-19, misalnya seperti itu. Terus yang B ini kan pembangunan desa. Nah, misalnya pembangunan desa ini misalnya program kerjanya adalah pengembalian fungsi bank sampah yang bekerja sama dengan Karang Taruna. Kegiatannya antara lain A, membentuk Karang Taruna pengelolaan fungsi bank sampah. Yang B misalnya kegiatan yang berikutnya adalah pengumpulan bank sampah di warga. Misalnya seperti itu ya. Jadi harus jelas program kerjanya, poin per poin gitu. Terus yang C, proyek pengembangan hidroponik misalnya gitu. Ya. Nah, pengembangan hidroponik ini misalnya yang A, pelatihan bagaimana cara pengembangan tanaman hidroponik ya. Kalian boleh mengundang praktisi di tanaman hidroponik misalnya seperti itu. Ya. Terus harapannya apa di pengembangan? Kalau misalnya Anda selesai KKN, warga ini bisa mengembangkan sendiri proyek hidroponiknya. Jadi jangan sampai berhenti sehingga kalian membutuhkan Karang Taruna untuk membantu pelaksanaan KKN kalian ini. Ya. Jelas? Jadi apa yang kalian rencanakan di kotak itu masukkan di program ini. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Pak, minta saran untuk soal basecamp, Pak. Kita agak kesusahan soal basecamp, Pak. Yang warga situ siapa? Harison Nugroho. Horizon. Ya, Horizon cari basecampnya. Iya Pak, dalam. Nah, Horizon, ini kan desamu toh? Iya ya Pak. Saya Pak, ya. Carikan basecampnya, misalnya pinjam rumahnya Pak Lurah atau bagaimana. Ya. Iya Pak, ini masih OTW menyari-nyari Pak. Desanya yang dipilih, yaitu harus bertanggung jawab untuk sebagai basecampnya. Iya ya Pak. Ya. Basecampnya masuk nang warung kopi ini. Ya. Giras Pak, basecampnya Giras. Masuk nanti pas waktu ada monitoring dari pejabat, hati-hati nanti ada monitoring loh ya. Monitoring dari pejabat UNESA yang akan mendatangi Anda. Jangan sampai home base warung kopi ya. Iya Pak.
Ada lagi? Home base ini kan nggak di tempat tiduri toh. Paling enggak kalian datang kegiatan, setelah itu kan boleh pulang ya. Tapi kalau yang rumahnya jauh ini yang bisa mendukung secara online biasanya. Ya. Yang Purwosari ini kasihan. Siapa itu manfaatkan Kusnul itu loh. Kusnul kayaknya bisa membuat apa? Desain ya? Ya, bisa itu diajari warganya untuk membuat desain-desain. Workshop. Ya, workshop mengenai misalnya membuat desain apa gitu ya. Keterampilan. Boleh itu diselipkan ke program tambahan. Oh, oke Pak. Nanti foto Pak Indra sebagai contohnya ya. Ya, Kusnul. Ada lagi? Oh iya Pak, untuk banner yang dari UNESA itu gimana Pak? Ini masih ditanyakan di grup, rencananya akan dikirim. Pembukaannya kapan? Pembukaan. Loh, kalian di desa itu kan harus pembukaan. Oh, Loh, iya Pak. terus kalian KKN gitu gak pembukaan lah. Oh berarti kayak memperkenalkan diri kita gitu Pak? Iya, pembukaan kepada mengundang kepala desa, mengundang perangkat desa, ya. Terus nanti DPL. Ya. Jadi sebelum kalian terjun ke lapangan kegiatan, kalian ada pembukaan KKN, ya, secara simbolis nanti penerimaan kepada desanya, ya. Itu untuk waktunya itu kita yang menentukan sendiri atau dari UNESA, Pak? Biasanya ada UNESA, saya coba untuk tanyakan tanggalnya. Ya. Iya, Pak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sementara sudah, Pak. Mungkin nanti bisa, kalau ada tambahan pertanyaan, bisa tanya lewat grup, Pak. Ya, yang aktif loh ya. Kalau ada masalah, konsultasi. Iya, Pak. Oke. Silakan di screenshot dulu untuk kegiatan hari ini. Putri Adelia. Ini satu tempat semua lah. Iya, Pak. Soalnya kan kita lagi kumpul offline, ngerjain proposal, Pak. Merevisi maksudnya, Pak. Di mana? Di Warkop. Maksudnya tahu di Warkop, di Pogar tanding Purwosari lah, nang Pandaan. Warkopnya di Pogar, Pak. Di Beji lah. Ya, iki Pogar tambah. Oh, di Beji. Oh, Pogar. Hari Sabtu. Halo Mbak.
Videonya dilihatkan, Vita. Vita sama Putri. 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 Oke, siapa yang screenshot? Oke, action ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita bisa akhiri kegiatan hari ini. Semoga proposalnya bisa segera selesai dan saya harap kelompok yang lain, anggota yang lain untuk support ya. Terus saling membantu, kalau tidak bisa hadir offline bisa membantu online ya kegiatannya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan bisa diakhiri kegiatan Penlat kedua hari ini. Ditunggu proposalnya sampai besok sore ya. Kalau sudah selesai akan saya tanda tangani ya untuk diupload di SIM KKN. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Anda berkumpul ini. Joan sama Benny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.